Kasus korupsi di PT Garuda Indonesia memasuki babak baru setelah Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR-72 seri 600 kepada Kejaksaan Agung. Pihak Kejagung mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR-72 600 yang kini tengah diusut terjadi ketika maskapai penerbangan plat merah itu masih dalam kepemimpinan Emir Syahsatar yang tengah ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat karena terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Pihak Kejagung juga sudah mengambil keterangan dari Emir Syahsatar terkait dugaan korupsi kasus ini. Lalu bagaimana pengawasan dari Komisi 6 DPR sebagai mitra Kementerian BUMN? Dan apa saja upaya Komisi 6 mendukung Kejagung menumpas maraknya praktek korupsi di Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 6 DPR Faisal Riza. Terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama kami. Pak Riza, Komisi 6 selaku pihak yang mengawasi dan juga mitra dari Kementerian BUMN ini atau perusahaan BUMN ini, salah satunya adalah Garuda. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh Menteri BUMN ini atau Erick Thohir terkait dengan kasus korupsi atau babak baru korupsi Garuda ini? Ya, yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Erick kepada Kejaksaan Agung itu merupakan rekomendasi Komisi 6 waktu itu untuk segera memproses kasus-kasus yang ada di Garuda. Karena menurut kami kalau kita ingin membangkitkan kembali Garuda yang sedang sakit hari ini, itu harus menunjukkan etikat baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Salah satu etikat baik yang kita minta untuk dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN maupun Garuda, adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada selama ini, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Jadi mereka sudah melaporkan kepada Komisi 6 ada beberapa kasus, ini bukan hanya satu ya. Masih ada kasus-kasus yang lain di Garuda yang harusnya disampaikan ke pihak berwajib, aparat penegak hukum, kasus-kasus yang melilit Garuda selama ini. Nah, kita menyambut baik juga bahwa Pak Erick sudah menjalankan rekomendasi rapat kerja yang dilakukan di Komisi 6, yaitu membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya, kasus ATR 720 600 ini memang salah satu yang paling menonjol di dalam kasus Garuda yang dilaporkan kepada Komisi 6. Makanya menurut kami langkah ini harus kita sambut, apalagi Garuda sekarang sedang PKPU. Jadi baik buat kita semua untuk melihat momen Garuda mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik. Pak Riza, tadi Anda katakan bahwa kasus ATR 72 600 ini memang tentunya menarik perhatian dari Komisi 6. Tapi sebelumnya Pak, kita tahu bahwa apakah Komisi 6 juga tahu atau terkait dengan pengadaan 45 unit dan sewa 5 unit pesawat ATR 72 600 ini, apakah memang sempat disampaikankah pada saat itu oleh DPR terkait dengan hal ini, pengadaan pesawat ini? Ya sudah, itu kan sebenarnya sudah perkara lama yang yang muncul. Artinya di DPR Garuda. Hal ini. Itu kita sudah sangat mengetahui persis, dan malah bukan hanya ini, ada kasus-kasus yang lain. Nah, karena ini yang kami anggap sebagai sesuatu yang paling menonjol, kita minta kepada pemerintah, tolong dong ini bawa ke ranah hukum gitu. Nah, alhamdulillah kita lihat Pak Erick datang ke Kejaksaan untuk membawa kasus ini. Nah, menurut saya ini kan kejadian 2013 ya. Setelah ada rencana pembelian dan penyewaan pesawat dari tahun 2009-2014 itu salah satu yang muncul.
Nah, sebaiknya saran saya kepada pemerintah, sebaiknya bukan hanya ATR, tapi kasus-kasus yang lain yang melilit Garuda disampaikan juga kepada Kejaksaan Agung. Apa kasus-kasus itu, Pak? Ya, nanti ada saatnya Pak Erik menyampaikan. Baik. Jadi baik. ada hal yang sudah disampaikan ke Komisi 6, tapi sebaiknya itu dijawab oleh pemerintah. Karena kita tahu sebelumnya terkait bahwa ini dikatakan masa jabatan atau kasus ATR 72600 ini adalah masa jabatan Emir Syah Sattar, dikatakan seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa Emir Syah Sattar sendiri adalah saat ini masih terkait dengan kasus mesin Rolls Royce sendiri, dan itu juga masuk dalam babak Garuda. Nah, artinya masih ada kasus-kasus lain yang juga menyangkut terkait dengan korupsi ini yang akan muncul lagi. Anda melihat masih akan ada babak-babak lain ya, seperti itu ya, Pak Riza? Masih ada. Okay. Masih ada. Jadi kita beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan tanpa tekanan banyak pihak. Kita di DPR juga berencana kami sudah memutuskan untuk membentuk panitia kerja untuk kasus Garuda ini, supaya membantu pemerintah dan Garuda menyelesaikan masalah-masalahnya non teknis. Gitu. Oke, berarti nanti juga akankah ada Komisi 6 memanggil kembali Menteri BUMN dan pihak-pihak terkait juga, dan mungkin dengan panja ini akan bergabung bersama membahas terkait bagaimana cara mengembalikan Garuda dengan menyelesaikan kasus-kasusnya, Pak Riza? Ya, panja kan sudah kita putuskan, tapi secara resmi kita akan bentuk itu akhir bulan Januari ini. Nanti akan ada ketua panja, dan proses panja pun akan diawali dengan memanggil pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN dan Garuda, untuk menyusun agenda panja. Jadi apa saja yang harus kita selesaikan dan apa saja target-target pembahasan di dalam panja nanti. Dan tidak tertutup kemungkinan panja juga akan meminta pihak Kejaksaan Agung yang sekarang ini memproses hukum kasus ATR ini, menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan sementara yang juga akan menjadi bahan kita untuk membahas di panja. Oke, artinya Komisi 6 akan segera memanggil kembali kah Menteri BUMN dan juga mungkin Dirut Garuda untuk membahas masalah ataupun kasus-kasus yang masih ada saat ini di Garuda? Dua-duanya kita akan mungkin dalam waktu dekat ini mungkin Pak Pasti Riza? dalam waktu dekat. Ya, pasti dalam waktu dekat. Baik. Terakhir, Pak Riza, jadi bagaimana mungkin upaya ke depannya? Selain tadi membuat panja, lalu bagaimana juga sekarang Komisi 6 mendukung upaya saat ini Kejagung membongkar kasus-kasus yang menggerogoti Garuda ini? Ya, yang pasti kami akan memberikan dukungan penuh kepada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kalau perlu kami juga akan secara proaktif menyampaikan beberapa temuan yang sudah kita bahas selama ini. Yang kedua, mungkin kami juga akan menyampaikan beberapa kasus lain yang di Garuda untuk membantu agar Garuda semakin lama semakin baik, semakin bagus dan kredibel sebagai perusahaan, sehingga pihak-pihak yang ingin membantu Garuda tidak perlu takut untuk masuk, karena Garuda sudah proper sebagai sebuah perusahaan yang didukung penuh oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah, diawasi oleh DPR. Baik. Nah, yang mungkin juga penting adalah justru kami memanggil Garuda. Di antara kasus-kasus yang ada ini, kami ingin Garuda memiliki bisnis plan yang bagus ke depan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang kita
yang penuh di dalam kepala kita setelah mendengar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi. Termasuk dalam hal ini mengawal betul PKPU yang sekarang berlangsung. Baik. Terima kasih Pak Riza tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Ketua Komisi 6 DPR